Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mevita Talita Isna. Saya dari kelas AS 2020A. Saya akan mempresentasikan buku Maqasid Syariah dari halaman 162 sampai 169. Pembahasan ini melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh Maresa Dwi Lestari. Yang pertama, saya akan membahas tentang standarisasi ta'adi dan taksir. Apa sih ta'adi dan taksir itu? Ta'adi atau ifrat adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan taksir atau tafrid adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Apa sih maksudnya? Jadi kalau ta'adi itu melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang haram dilakukan. Sedangkan taksir atau tafrid itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tidak melakukan tanggung jawab yang telah diberikan, seperti itu. Taksid itu bisa juga disebut dengan kelalaian atau kecerobohan. Perbedaan taksid dan ta'adi, kalau taksid itu kelalaian wadi atau penerima titipan karena tidak mematuhi kewajiban yang disepakati dalam akad wadiah. Sedangkan ta'adi melakukan tindakan yang bertentangan dengan penjagaan barang tersebut. Bentuk-bentuk taksir dari pihak wadi atau penerima titipan. Yang pertama ada menjaganya tidak sesuai dengan amanat. Dalam akad wadiah, mudi atau penitip ada kalanya menyerahkan sepenuhnya kepada wadi. Namun ada kalanya pihak mudi memberikan batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu, jika wadi melanggar aturan ini, wadi wajib menjamin titipan tersebut. Namun, mudi tidak bisa sepenuhnya membatasi wadi dalam menjaga titipan. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Syiah Zaidi dikatakan jika syarat tidak memberi manfaat atau tidak mampu dilaksanakan wadi, maka syarat tersebut malgi atau gugur. Kemudian yang kedua ada membawanya berpergian. Dalam hal ini ada dua masalah. Yang pertama, jika akad dilakukan saat wadi sedang berpergian atau safar, ini bukanlah taksir atau kecerobohan wadi, maka wadi tidak menjamin barang jika barang hilang atau rusak. Namun, jika akad dilakukan pada waktu hador tidak berpergian, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Syiah Zaidi, bahwa wadi tidak boleh membawanya ketika berpergian kecuali jika ada uzur atau diizinkan oleh mudi. Karena safar dengan titipan itu sama aja tadjilil mal, menjadi penyebab hilangnya harta. Next, yang ketiga ada menitipkannya kepada orang lain. Dalam hal ini, jika ada uzur, wadi boleh mewakilkan titipannya kepada orang lain. Namun jika bukan karena uzur, ada dua hal yang berkenaan, yaitu yang pertama ada mewakilkan kepada orang lain atau bukan kerabatnya, bukan kerabat sang wadi. Dalam kondisi ini, wadi wajib menjamin titipan tersebut karena mudi hanya ridho titipannya dijaga oleh wadi. Kemudian yang kedua, mewakilkan kepada kerabatnya. Kerabat yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah oleh wadi. Hal ini dibolehkan karena kerabat termasuk yang menjaga harta pribadi wadi. Namun dalam hal ini juga berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa wadi tetap harus menjamin meskipun dititipkannya kepada kerabatnya. Kenapa kayak gitu? Yaitu tadi karena mudi hanya ridho titipannya dijaga oleh sang wadi. Kemudian yang keempat, tidak melindunginya dari hal-hal yang merusak atau hilang. Jika titipan tersebut hilang atau rusak karena lalai dalam menjaganya, maka ia harus menggantinya dengan yang sejenis atau sama kimahnya, nilainya gitu. Di antara bentuk taksir itu ada yang sengaja menghilangkan barang titipan. Maksudnya wadi ini melakukan suatu kelalaian atau melakukan hal-hal yang menyebabkan titipan hilang atau rusak. Maka
wadi harus mengganti titipan itu karena wadi harus menjaminnya. Namun di samping itu ada bentuk-bentuk memanfaatkan barang titipan, itu juga nggak boleh ya. Itu bisa masuk ke dalam taksir dan ta'dini. Ada 4 bentuk pemanfaatan titipan, yaitu yang pertama mengonsumsi titipan. Udah jelas dong, kalau kita mengonsumsi titipan ini, jika barang titipan itu habis atau rusak karena dikonsumsi, atau bahkan jika tidak habis masih utuh, tetap aja wadi harus menggantinya dengan barang yang serupa atau dengan upah berupa ujrotul almis, upah seperti barang tersebut. Kemudian yang kedua ada menyewakan titipan. Menyewakan titipan juga nggak boleh karena ini termasuk tadi. Menyewakan titipan untuk mendapat keuntungan, maka hal ini wadi wajib menjamin titipan tersebut. Kemudian yang ketiga ada meminjamkan titipan. Menyewakan titipan itu termasuk ke dalam ta'adi, meminjamkannya pun juga termasuk dalam ta'adi. Kenapa kayak gitu? Karena meminjamkan itu sama aja kan kayak menyewakan, tapi bedanya meminjamkan itu tidak mengharapkan keuntungan dari orang yang kita pinjamkan gitu. Sedangkan menyewakan itu kan kita mengharapkan keuntungan dari yang meminjam barang tersebut, kayak gitu. Maka hal ini tanggung jawab penerima titipan bukan lagi yad amanah atau tidak menjamin, tetapi menjadi yad domanah, yaitu menjamin. Seperti halnya kayak gini, bank meminjam dana titipan setiap nasabah dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka bank menjamin uang yang dipinjamkan tersebut. Nah, terus yang keempat ada menginvestasikan titipan. Menginvestasikan titipan ini tidak diperbolehkan karena kedua-duanya telah mengambil kepemilikan manfaat barang tersebut dalam zimahnya tanggung jawab. Menginvestasikan tanpa seizin mudi atau penitip hukumnya haram. Penerima titipan menjamin titipan atas izin ataupun tidak dalam kondisi muksir atau kesulitan atau dalam kondisi musir berkecukupan. Ini juga tidak diperbolehkan. Lalu jika investasi menghasilkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat nih mengenai hak milik keuntungan. Yang pertama ada dalam mazhab Maliki, Laits, Abu Sufyan, dan Abu Yusuf yang berpendapat keuntungan akan menjadi milik wadi. Hal ini dikemukakan dengan dalil karena wadi yang menjamin titipan tersebut sampai dikembalikan kepada pemiliknya dan sesuai dengan kaidah al-gunmu bi al-gurmi atau keuntungan sesuai dengan resiko kerugian. Lalu yang kedua ada pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu keuntungan harus disedekahkan dan tidak boleh dimanfaatkan. Kemudian pembahasan kita yang kedua ada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Apa sih mudharabah dan musyarakah itu? Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jadi kalau mudharabah ini yang satu cuman ngasih modal aja, ngemodalin aja, tapi yang satu lagi yang ngelola.
Nanti keuntungannya bagi hasil, dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau musyarakah ini dua-duanya ngasih modal, dua-duanya ikut berkontribusi, ikut mengelola, keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada standarisasi syariah AAOIFI atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Di antara standar syariah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tawaruk munazam. Sebagai yang dijelaskan, standar syariah AAOIFI ini maksud tawaruk munazam adalah sebuah perbankan menjual komoditi selain emas atau perak dari pasar komoditi internasional atau yang lainnya kepada pembeli dengan harga tidak tunai. Kemudian bank tersebut berkewajiban baik karena disyaratkan dalam akad atau karena kebiasaan urf mewakili pembeli untuk menjualnya kembali kepada pembeli lain dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli pertama. Dalam tawaruk munazam ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, tujuan pembeli adalah uang, bukan barang. Sebagaimana namanya itu tawaruk, ingin mendapatkan uang. Kemudian yang kedua ada transaksi jual belinya. Ada 2 transaksi jual beli. Yang pertama beli tidak tunai dan yang kedua ada jual tidak tunai. Kemudian yang ketiga ada pembeli disyaratkan menjual kembali barang yang dibelinya. Dan yang terakhir penjualan kembali dilakukan oleh bank dengan akad wakalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.